Coba bayangin deh, mimpi terburuk setiap orang tua. Satu laporan anak hilang yang dalam sekejap jadi perburuan besar-besaran se-Indonesia. Ini bukan cuma sekedar berita kriminal biasa ya. Ini soal pengungkapan jaringan perdagangan manusia yang rapi banget, kejam, dan jejaknya itu membentang dari taman bermain di Makassar sampai ke pedalaman hutan Sumatera. Dengerin baik-baik kalimat tadi. Itu bukan sekedar kata-kata penyemangat loh, itu adalah sumpah. Janji dari tim penyidik yang benar-benar mempertaruhkan segalanya, berpacu melawan waktu yang rasanya berjalan lambat banget demi satu tujuan, membawa seorang anak pulang ke pelukan keluarganya. Oke, jadi cerita ini semua berawal tanggal 2 November. Di sebuah taman bermain di Makassar, ada seorang gadis kecil umur 4 tahun, namanya Bilkis, lagi asik main. Orang tuanya ada di sana, cuma beberapa meter dari dia, mereka sama sekali nggak sadar kalau dalam hitungan menit aja, dunia mereka bakal jungkir balik. Awalnya nih, polisi ngiranya ini kasus yang udah sering mereka tangani. Perebutan anak antar keluarga. Ya, asumsi yang masuk akal sih. Tapi sayangnya, salah total. Begitu rekaman CCTV diputar, kebenaran yang terungkap itu jauh lebih mengerikan dan terencana dengan matang. Nah, disinilah kita bisa lihat betapa liciknya otak di balik kejahatan ini. Pelakunya seorang wanita bernama Sri. Dia nggak datang dengan paksaan. Dia datang sambil senyum, pakai kedua anaknya sendiri buat mancing Bilkis. Dia menciptakan ilusi seolah-olah ini cuma anak-anak yang lagi main bareng. Sebuah metode keji yang bikin Bilkis pergi tanpa teriak, tanpa perlawanan sama sekali. Kalian pikir dengan ditangkapnya Sri ceritanya selesai? Oh, sama sekali enggak. Penangkapan dia justru jadi pintu gerbang ke labirin yang lebih gelap lagi. Dari pengakuannya, satu persatu mata rantai perdagangan manusia yang brutal ini mulai kebuka. Sebuah jejak transaksi yang nyeret seorang anak kecil ribuan kilometer jauhnya. Coba kita lihat jaringan ini. Setiap nama adalah perhentian dalam perjalanan mengerikan Bilkis. Ada Sri, si eksekutor lapangan. Terus ada Nadia, pialang yang ngatur semuanya dari jauh. Lanjut ke MR dan Ade, perantara di Jambi yang nyambungin penjual sama pembeli. Sampai akhirnya, ke pembeli terakhir di lokasi yang nggak pernah kita bayangkan. Di sini, Bilkis itu udah nggak dianggap sebagai manusia. Dia udah jadi aset, komoditas yang dijual belikan sampai 4 kali. Setiap transaksi bikin dia makin jauh dari rumah, makin dalam terjerat, dan ironisnya, nilai jualnya di mata para penjahat ini terus naik. Dan semua penderitaan ini dimulai dengan harga yang, ya ampun, murah banget, 5 juta rupiah. Cuma segitu harga yang diterima Sri untuk merenggut seorang anak dari keluarganya. Begitu sampai di tangan brokernya, si Nadia, harganya langsung lompat 6 kali lipat, 30 juta rupiah. Keuntungan besar yang didapat dari air mata sebuah keluarga. Dan puncaknya, di tujuan akhir, harga Bilkis meroket jadi 85 juta rupiah. Angka ini nunjukin kalau ini bukan main-main, ini sindiket yang sangat terorganisir. Sebuah mesin kejahatan yang mengubah penderitaan jadi duit. Ini gila banget kan? Ini bukan kerjaan amatir, mereka profesional. Buat ngebawa Bilkis dari Sukoharjo ke Jambi, si pialang Nadia dengan tenangnya bikin KTP palsu. Dia ngebawa seorang anak korban penculikan naik pesawat komersial, berbaur di antara ratusan penumpang lain, dan gak ada satupun yang curiga. Benar-benar mengerikan. Jejak uang dan pengakuan para pelaku ini membawa polisi ke tempat yang sama sekali di luar dugaan mereka. Bukan di kota besar atau perumahan, tapi di pedalaman hutan Sumatera yang lebat dan terpencil. Misi penyelamatan ini akan masuk ke babak yang paling berbahaya. Dan disinilah tantangan terbesarnya muncul. Bilkis ternyata nggak disekap di sebuah rumah, tapi hidup bareng komunitas suku anak dalam. Sebuah kelompok masyarakat adat nomaden yang punya aturan dan cara pandang yang beda banget. Polisi sekarang bukan cuma berhadapan sama penjahat, tapi juga jurang budaya yang dalam. Nah, di titik ini, tim penyidik dihadapkan sama pilihan yang super sulit. Apa mereka harus gerebek paksa? Itu cepat, tapi resikonya tinggi banget, bisa memicu kekerasan dan membahayakan nyawa Bilkis. Atau ambil jalur negosiasi, aman buat si anak, tapi lambat, alot, dan ngasih kesempatan buat mereka kabur lebih jauh ke dalam hutan. Mereka milih jalan yang paling sulit, tapi juga paling manusiawi, negosiasi. Dimulailah pertarungan mental selama 2 hari penuh. Ini bukan adu senjata, tapi adu sabar, adu diplomasi, dan adu psikologi yang dibantu sama tetua adat setempat dan para pekerja sosial.
Dan yang bikin makin rumit lagi, ternyata pembeli terakhir ini juga bisa dibilang korban penipuan loh. Mereka ditipu sama sindikat ini pakai surat adopsi palsu, lengkap dengan stempel yang kelihatan resmi. Mereka benar-benar percaya kalau proses adopsi ini sah. Coba, gimana caranya ngejelasin kalau anak yang mereka sayangi itu ternyata korban penculikan? Karena ngomongin hukum formal udah nggak mempan, para penyidik ini pakai senjata terakhir mereka. Empati. Lewat perantara, mereka nggak lagi ngomong sebagai polisi, tapi sebagai sesama manusia, sesama orang tua. Sebuah pertanyaan sederhana, tapi nusuk banget. Tujuannya cuma satu, menyentuh hati nurani mereka yang paling dalam. Coba deh kalian bayangin gimana tegangnya mereka. 2 hari, 2 malam nunggu dalam ketidakpastian. Tidur seadanya di mobil, di masjid, nahan lapar dan capek, sambil terus dihantui pikiran terburuk. Jangan-jangan semua ini udah terlambat, jangan-jangan anak itu udah nggak ada. Itu siksaan mental yang luar biasa banget. Dan akhirnya, kesabaran itu membuahkan hasil. Sentuhan kemanusiaan itu berhasil, dinding pertahanan mereka runtuh. Suku anak dalam setuju untuk menyerahkan Bilqis. Itu adalah momen kelegaan yang luar biasa bagi tim di lapangan, sekaligus penutup dari babak perburuan yang super menegangkan. Penyelamatannya sih berhasil, tapi pemandangannya jujur bikin hati miris. Bilqis, si gadis kecil itu, kelihatan bingung dan takut. Dia natap para penyelamatnya kayak orang asing. Reuni emosional lewat video call dengan orang tuanya adalah langkah pertama. Tapi perjalanan Bilqis untuk pulih dari trauma ini masih akan sangat panjang. Jadi, keempat pemain utama sindikat ini, Sri, Nadia, MR, dan AD, akhirnya ketangkep. Mereka dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ini adalah payung hukum yang serius banget di Indonesia buat menghukum kejahatan sekeji ini, dengan ancaman penjara sampai 15 tahun. Dan ini nih, fakta yang paling bikin kita semua merinding. Seluruh operasi ini, dari nyari target sampai nemuin pembeli, dikoordinasikan lewat media sosial. Di balik topeng grup komunitas adopsi yang kelihatannya tulus dan penuh harapan, ternyata tersembunyi pasar gelap anak-anak yang beroperasi tepat di depan mata kita semua. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari kasus sindikat Makassar ini? Ini adalah pengingat keras bahwa kejahatan paling keji sekarang bisa bersembunyi di ruang digital yang kita pakai sehari-hari. Ini juga nunjukin betapa pentingnya laporan cepat dari masyarakat dan kerjasama yang luar biasa antar kepolisian daerah untuk bisa ngebongkar jaringan licin kayak gini. Kasus ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar yang sangat relevan. Di dunia maya yang penuh profil anonim dan grup privat, di mana niat baik bisa dengan mudah dimanfaatin, seberapa yakin sih kita bisa membedakan antara uluran tangan yang tulus dengan jebakan para predator?